Oke, Nah, sekarang terima mau kasih, Bu. tanya nih, Ya. Ya. kalau pengakuan dosa itu apa kita mesti membayar? Nggak ada, Bu. Oke, Kita harus membayar dari Romo. Oke, dosamu saya ampuni. Setelah keluar dari ruangan ini, kamu harus berdoa Bapa kami selama berapa kali, itu saja. Tidak ada membayar pakai uang, tapi kita membayar apa yang Romo berikan ke kita. Saya waktu pertama saya disuruh doa Bapa kami selama 2 kali. Pertama kali saya mengaku dosa. Penitensi. Setelah itu habis itu saya intensinya dari penetensinya dari Romo, saya harus berdoa Bapa kami 2 kali. Setelah itu pulang. Nah, yang kedua kalinya saya yang tahun depannya saya mengaku dosa lagi. Sebelum pasca itu saya disuruh berdoa untuk kayak semacam doa penyerahan diri. Itu ada lagi. Beda-beda sih, setiap Romo beda-beda. Nggak ada yang pakai uang. Kalau pakai uang itu pengakuan dosanya di luar Katolik itu berarti. Ya, izin. Jadi Ibu Jacqueline, jadi jelas ya. Bentar, Paman. Paman. Ada bayar, tapi nanti setelah pengakuan dosa selesai keluar gereja, kalau Ibu Jacqueline makan tempat potong sayur baru bayar itu, Bu. Ya. Izin ya. Jadi gini ya, Ibu Jacqueline ya. Mungkin Mama Madonna, Ibu Christine ya, sebelum menjadi Katolik, mungkin pertanyaan itu sama dengan Ibu Jacqueline ini juga ya. Terkait ini ya, framing penjualan surat indulgensi. Surat pengampunan dosa. Ya. Nah, itu yang jawab tadi adalah mantan Protestan juga, Ibu Christine tuh. Nah, apakah Ibu Christine ya selama di Katolik pernah lihat nggak wujud dari surat indulgensi itu? Nggak ada. Yang jelas cuma catatan dosa-dosa saya aja. Ngaku ke Romo. Betul. Saya mencatat. Itu aja. Romo tidak ada pegang apapun. Selain buku Goreng terus. Manda Bakti. Biasanya kan kalau orang baru kan kadang nggak tahu disuruh doa apa. Jadi Romo membuka buku Manda Bakti ini, Bu, halaman segini ya. Nanti kalau keluar dari ruangan ini, doanya ini dilihat halaman berapa Romo. Oh ya ini. Karena teman-teman saya kan ada yang dari RT berapa itu, kalau Muslim, Uclim. Dia kan nggak tahu kan. Jadi Romo bawa di dalam ruangan itu hanya bawa buku Manda Bakti. Di situ kan ada doa-doa yang penentensi dari Romo kan nggak jauh-jauh dari buku situ saja kan. Dikasih ya itu sudah yang dibukakan ini ya halaman ini berdoa itu saja. Kadang ada yang disuruh nyanyi umpamanya Ave Maria atau apa, habis itu suruh berdoa, itu aja. Nggak ada yang nama surat. Saya dulu waktu di Protestan waktu saya SMP, saya tidak pernah dengar Katolik menjual surat indulgensi, saya tidak pernah dengar. Kalau aku sih dengar kayak begitu, bukan maksudnya dengarnya bukan sekarang ini ya. Dulu itu gitu. Dari mana? Guru sekolah minggu? Atau bukan Bapak guru, sekolah minggu? bukan. Jadi mendengar dari cerita-cerita Bapak pada dulu itu, jadi mereka itu pengakuan dosa itu, jadi mereka, dan itu juga saya baca di mana ya ceritanya kayak begitu tuh. Itu jadi mereka bagaimana? Ya itu hoax itu Bu, nggak ada. Itu cerita nggak ada bohong, surat apa-apa. Oke, ya memang betul bawa selembar kertas dari saya karena saya mencatat dosa-dosa saya biar tidak lupa, karena begitu banyaknya saya tidak pernah ngaku dosa selama setengah abad begitu. Jadi begini, Bu, itu yang selalu di framing terus menerus oleh para saudara-saudara dari Protestan. Karena apa? Memang ada indulgensinya itu betul, tapi tidak ada surat indulgensi atau surat penghapusan dosa, itu tidak ada. Nah, penyalahgunaan indulgensi itu memang ada terjadi di gereja lokal ya, Bu, di Jerman. Tetapi itu tidak mewakili gereja universal ya. Dan itu juga sudah dikoreksi oleh gereja Katolik. Gereja mengakui bahwa ada praktek yang keliru. Ya baik ya. Jadi gini ya Ibu Jacqueline ya, gini ya.
Bahkan apa ya, Martin Luther pun ya justru apa ya, dia keras loh. Kalau Ya, saya kira ya tidak dalam semua saudara Protestan tesisnya yang juga membaca begitu. ini gitu. Bahkan apa ya, bahkan sekelas pendeta pun ibu, mereka tidak membaca ini. Karena gini ya, saya juga pernah bertanya itu dosen di STT gitu kan, mereka jujur ngomong, ya di STT kami tidak pernah mengajarkan ini gitu. Tapi apa yang keluar itu, yang kita sering dengar framing itu, kenapa mereka sudah gini ya, mereka apa ya, memperkenalkan itu hanya sebatas sampul saja gitu, yaitu indulgensi, tapi mereka tidak mau dan takut untuk membuka itu. Karena di dalam 95 tesis Martin Luther ya, khususnya di tesis ke-71 itu, Martin Luther justru apa? Sangat keras, dia bilang begini, biarpun mereka berkata menentang indulgensi paus, akan terkutuk dan dikucil. Ya, Jadi siapa yang menentang apa indulgensi yang diberikan oleh paus terkutuk lah ya. Ya, Luther terkutuk sendiri dan mengutuk dikucil ya. Nah, pertanyaan saya ya, siapa yang menentang ini? Ya, pasti Protestan lah. Gini Bu, yang menentang indulgensi adalah Protestan kan, gitu. Katolik dan Ortodoks tidak pernah. Justru Katolik dan Ortodoks menjalankan indulgensi itu. Indulgensi itu bukan surat, tapi apa? Kuasa. Ya. Kuasa pengampunan dosa itu. Kuasa pengampunan dosa itu indulgensi, bukan surat. Nah, itu kita nanti bisa lihat ya. Di dalam 95 tesis Martin Luther itu, khususnya di tesis ke-71 ya Bu. Nah, itu kalau kita lihat dari bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Inggris ya. Kita tidak menemukan di situ kata surat atau surat indulgensi. Tidak ada. Nah, nanti pada saat PGI menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia, muncullah kata surat di situ. Artinya apa? Kalau kita lihat dari bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Inggris tadi, tidak ada kata surat. Tiba-tiba di dalam bahasa Indonesia ada kata surat. Nah, PGI lah yang menambahkan. PGI yang bikin hoax ini. Betul. Gitu. PGI. Lalu kenapa pada waktu itu dari Katolik dia tidak apa nih? Tidak apa sih namanya? Membantah maksudnya. Membantah. Itu dia anak. Ya, oke, baik. Iya, baik. Karena gini itu kan di dalam Alkitab itu juga ada tertulis, kalau kita melihat orang berbuat salah, kita harus menegur. Kalau kita tidak tegur dia, berarti itu dosa. Dia tinggal berbuat dosa, dia tinggal hidup dalam salah itu. Kita yang menanggung dia punya dosa. Bentar Bu. Tetapi kalau Bu, kita saya baca dulu ya Bu. menegur Saya baca dia, dulu tesisnya. kita menegur dia, terus dia terserah dia mau berbuat dosa. Yang penting kita sudah bilang. Jadi kalau dia bikin kesalahan itu dia punya tanggungan. Bukan saya yang melihat, karena saya tidak menegur dia tidak tahu bahwa itu dosa, itu kejahatan, itu apa, dia tinggal berbuat terus. Sedangkan saya yang tahu bahwa itu kesalahan, itu salah, saya harus menegur. Ya, Martin Luther kan sudah ditegur Ibu. Tapi kan tetap dengan keinginan dia sendiri pribadi. Iya, begitu, bukan maksud saya itu Martin Luther kan dia pakai bahasa Jerman. Kenapa waktu translate ke bahasa Indonesia ada Ibu dengar surat? dulu. Kenapa di Indonesia sini mereka tidak mengklaim itu bukan seperti begitu? Oke, baik. Ya, oke. Ibu ini, ya. Kalau kita tanggapi nanti dilapor polisi, Bu. Itu. Mencengeng. Bu, saya baca dulu, Bu. Iya, Katolik selama ini kan diam-diam aja, Bu. Ya kan? Giliran romonya turun satu orang cengeng, lapor polisi. Bukan kita tidak mau ini, bukan kita ibu, bukan kita tidak mau menegur. Nah, Ibu, zaman dulu kan bukan kita tidak menegur, Ibu. Sudah dari dulu Sekarang aja baru 2 tahun Romo Patris muncul, baru 1 orang loh. Udah cengeng, lapor polisi, Bu. Apalagi kalau 10 orang Romo turun, udah bubar Protestan, Bu. Yakin saya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, itu kan kebenaran itu harus ditunjukkan. Harus ditunjuk ini benar sudah loh. Itu, Bu. Sudah ditunjukkan sama Romo Patris.
Ya, oke, baik ya. Walaupun dia mau dikasih apa, tapi dia kan berbicara tentang kebenaran. Ya, Dan oke, semua baik. apa yang dia lakukan Izin dulu, Bu. itu tidak akan jatuh di Jacqueline. tanah seperti itu saja. Ibu Jacqueline. Ya. Halo Ibu Jacqueline. Ya, baik ya. Saya saya teruskan dulu ya. Nah, tadi kan Ya. Ibu bilang ya, kalau memang begitu PGI sengaja menambahkan kata surat ke dalam bahasa Indonesia, kenapa tidak ditegur? Oke, ini menarik ini. Jadi gini, Bu. Itu bersifat apa ya? Apa? Bisa juga dibilang pengajaran lah gitu. Dan Doktrin. itu Itu tidak bisa diintervensi hukum. privat itu, di privasi gitu. Dan itu akses ya, mungkin saya kira ini apa ya, tidak ada berupa buku ya, mungkin ada saja tapi mereka simpan ya gitu. Untuk apa ya, buku yang diedar itu kayak tidak ada deh gitu. Ada di Nah, Bank baru DGA, sekarang kan DGA kita kan. bisa akses melalui apa, website kan ya, Ah, melalui website itu. Nah, dari tahun lalu kita membongkar ini, Bu. Itu kita membongkar ini, dan tidak sedikit juga saudara Protestan yang membaca ini, akhirnya apa? Mereka mengetahui semuanya bahwa mereka selama ini adalah apa ya? Mereka korban dibodohin, Bu. Itu korban. Nah, coba kita buka sekarang website PGI. Itu sudah dibatasin, Bu. Tidak bisa kita buka lagi itu. Dibatasin. Karena apa? Udah ketahuan, Bu. Teman, saya tunjukkan. Kita buka yang punya Lutheran bahasa Inggris ya. Oke. Yang tadi sudah disebut Ibu ya. Nih, Ibu Perbesar coba Bank lihat DGA. dan baca sendiri. Ini saya ambil dari website Lutheran. Ibu baca nomor 71 ini. Saya terjemahkan nanti Ibu. Pasti juga Ibu tahu bahasa Inggris ya. Let him who speaks against the truth concerning papal indulgence be anathema and accursed. Artinya, barang siapa menentang kebenaran indulgensi paus, biarlah ia terkutuk. Ini tesisnya Martin Luther, Ibu. Ini judulnya nih. Itu yang asli itu. The 1995 Thesis. Nih, ditempel di Wittenberg, Jerman. Ini, ya. Jadi saya tidak berbicara asal bicara. Ini. Saya ambil dari punya Lutheran. Ini. Ya, Oke, ya. karena begini juga ya, maksudnya kalau kita itu di Protestan itu tidak pernah tuh diajarin yang seperti begitu. Biasanya ditutupi, Bu. Mohon maaf ya, karena saya mantan Protestan, saya langsung to the point aja. Terus aku juga belajar Saya baru mau membahasakannya secara ini udah diserap. Tidak poin sama Bang DGA. Jadi gini Bu, prinsipnya sesuatu yang mengancam eksistensi itu harus disembunyikan. Iya, betul itu. Betul nggak? Kan, Ya, karena itu orang aja. kan pasti dia takut satu kejahatan itu Betul, yang Bu. namanya kejahatan pasti dia takut terbongkar, makanya selalu disimpan. Ibu, dari bahasa Inggris ini, kira-kira Ibu temukan kata surat nggak, Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke ya, jadi jelas ya. Ini indulgensi paus. Makanya Ya. kita itu kan cuma dari dengar gitu kan, tapi tidak pernah melihat dia punya testamennya, itu tidak pernah ada gitu. Justru di Tidak pernah sini, ditunjuk, tidak pernah Di- kita di lihat, sini, cuma dari Martin omongan Luther- saja. Martin Luther dan para pengikutnya yang ada saat ini, justru mereka ini melakukan apa yang dilarang oleh Luther. Di sini Martin Luther mengutuk orang yang menentang indulgensi paus. Betul. Nah, yang dilakukan oleh yang mengaku pengikut Luther saat ini apa, Bu? Menentang kan? Ya berarti Luther sendiri yang mengutuk mereka. Walaupun mereka ngaku sebagai reformasi. Itu. Begitu, Bu. Ya, jadi gini ya, Ibu. Jangankan Ibu ya, Ibu pernah ini
pernah masuk di ini di STT ya? Enggak. Oke, baik. Nah, jangankan ibu ya yang tidak pernah masuk di STT. Pendeta-pendeta yang pernah kuliah di STT saja, Bu, itu tidak pernah diajarin, Bu. Tidak pernah diajarin. Takut, Bu. Takut kabur semua Jadi, jemaat. Tapi Gini, Bu, tapi gini, Bu. yang seperti saya bilang toh, kebenaran itu mau disembunyikan di mana tetap dia akan nongol. Jadi Betul, gini, Bu. Bu. Yang benar. Di sana di STT itu mereka hanya memperkenalkan sampul itu, sampul indulgensi, lalu ditambah bumbu kecap, merica gitu. Gitu. Oh, ngeri dulu Katolik ini, itu. Padahal tidak demikian. Mereka apa tipu-tipu, Bu. Nah, sekarang ini terbongkar semua, Bu. Kita buka lacak Karena- website-nya. Karena sekarang ini kan dengan adanya teknologi yang sudah canggih, jadi orang-orang juga Betul. punya pemikiran kan tidak seperti dulu lagi kan. Informasi terbuka. Dia pasti akan kok kenapa ini nggak dikeluarin, kok kenapa aku nggak boleh buka itu, kenapa, ada apa di situ, pasti kan dipertanyakan dan mereka akan mencari kebenaran itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kenapa mereka juga diajari tidak dengan tuntas, tidak dengan selebar-lebarnya, dan tidak dalam, mohon maaf dengan saya gunakan istilah telanjang. Karena apa? Kalau Karena ada mereka, ketidakbenaran gitu loh. nah, artinya apa? Untuk bisa menarik umat di gereja-gereja itu, salah satunya memang harus seperti itu, Bu. Dan yang paling gampang adalah dengan memframing Katolik. Karena apa? Karena rumusnya mereka salah satunya adalah kan sama-sama Yesus. Jadi ini jualan yang paling sangat laku di kekristenan itu adalah dengan menyerang kekatolikan itu, Ibu. Mohon maaf ya, Bu, memang itulah yang terjadi. Kalau mereka ini mencari jiwa-jiwa yang di luar Kristen akan menjadi amat sangat susah, Bu. Ya, agak sulit. Karena apa? Jujur saya juga pernah di masa-masa muda ini hampir menjelang 2000-an, saya pernah juga di karismatik, Bu, dan tahu persis di mimbar-mimbar mereka mengatain Bunda Maria lah dan sebagainya lah. Nah, kenapa saya akhirnya kabur? Pada waktu saya sudah pakai baju putih dan mau diselam ulang. Nah, itu saya langsung lari, Bu. Karena apa? Saya sudah di Katolik udah sampai krisma. Oh, karena apa? Saya tidak diakui semuanya itu. Gimana tuh? Nah, kenapa akhirnya saya kabur? Karena dulu, saya cerita sedikit, Bu. Pada waktu itu saya kan memang ikut saudara saya. Ini ipar-ipar saya. Memang setiap saya tuh ini kos. Tapi mereka ada punya satu rumah. Nah, itu saya diiming-iming, kamu tinggal di situ, tidak bayar dan sebagainya. Saban bulan saya dapat beras 5 kilo. 5 kilo ya memang pada waktu itu, gula, kopi, sembako lah, Bu. Dan sebagainya, pengajaran. 3 bulan sekali saya dapat hem dan sebagainya. Nah, akhirnya kenapa saya kabur pada waktu itu? Pada waktu saya mau dibaptis lagi, Bu. Karena baptisan saya di kekatolikan itu tidak dianggap sah. Saya berdiri di depan kolam itu. Saya Tapi sebutkan aja sebenarnya nama. kalau kita mau dibaptis itu kan itu bukan maunya pendeta apa itu dari diri kita sendiri. Makanya itu artinya Bu, saya ini akan dibaptis lagi, tetap Bu. maunya pendeta, Bu. Iya, saya mengerti. Maksudnya saya mengerti. Sekarang yang mau dibaptis itu kan Bapak gitu kan, saya Benar. apa Bapak yang sendiri menyerahkan diri apa mereka suruh? Kalau aku biasanya tidak ada mereka yang suruh. Bukan, maksudnya begini, Bu. Karena saya kan ikut-ikutan juga di Pak Mandrik, sana. izin Pak Mandrik. Pak Mandrik, Ya, gimana? suara saya terdengar ini. Ya, terdengar. Kayaknya saya kejepit ini. Dengar. Semua di sini dari Protestan ke Katolik ya. Saya ini yang dari kandungan ibu aja yang sendirian Katolik lah. Ini Nah, Paman bukan, Marcel bukan. juga kan? Saya dari Saya Katolik. Ini Katolik Paman asli. Ibu Madonna dari. Oh, Saya Katolik asli, cuma sempat saya kepapar gitu sempat maksudnya. sempat terpapar. Karena apa? Karena
Oh Dibayarin iya, enak tuh, nggak bayar kos, nggak dan sebagainya. Kan begitu. Nah, ada satu rumah besar, itu ada sekitar 7 kamar, kita diberikan enak di betul situ. Saya masuk di sana. Saya sebutkan aja, saya pada waktu itu di Bali. Ada sebuah gereja yang maha besar dan maha dingin di situ, namanya Lembah Pujian. Gereja Katolik saya pada waktu itu panas Bu, hanya pakai kipas angin berapa, 5 apa 6 gitu, dengan segitu besar. Tapi di gereja itu, waduh, seperti di puncak tuh Bu, dinginnya minta ampun tuh. Gereja paling hebat pada masa itu Bu. Dan sampai sekarang juga. Nah, saya akhirnya kabur. Pada waktu di barisan itu saya mau masuk di selam di situ. Saya langsung mundur. Bahkan saya didoakan Bu. Kiri kanan saya kurang lebih ada sekitar 20 orang, yang lain kok pada jatuh semua. Saya kok nggak jatuh-jatuh, ini apa saya nggak dijamah Roh Kudus dan sebagainya. Benar Bu. Ya enggak lah. Kan Itu didorong-dorong. memang kalau di karismatika ya begitu sih. Iya, artinya di situ kan pada masa itu kan memang boomingnya karismatik Bu. Seperti itu. Tapi saya pikir juga kan mereka tidak memaksa toh. Itu kan jadi sebelum kita Betul, tidak mau memaksa Bu. maksudnya Nah, saya sebelum ini kita memang mau itu sebelum kita mau Memang tidak masuk ke memaksa, acara Bu. pembaptisan, Betul, tidak kan itu kita memaksa. kan daftar dulu, kita daftar saya mau baptis. Bukan. Maksud saya memang tidak memaksa. Cuma karena pada waktu itu saya punya ipar kan memang di karismatik Tulen tuh. Nah, Oh, saya jadi diajak aja gitu. Ngikut-ngikut gitu. Jadi nggak Iya, enak gitu loh. Jadi Iya. apa kata mereka aja, jadi kita ikut aja gitu. Iya. Tapi Kan enak setelah tuh. sampai di situ, kita merasa kok jadi kayak begini, ya udah saya cabut Iya. aja. Betul. Kan pada waktu itu Bu, saya kan kerja. Daripada saya bayar kos-kosan 750.000 pada masa itu kan lumayan tuh uangnya Iya, segitu. iya. Udah aku tinggal aja di sini gitu loh. Iming-imingnya memang seperti itu Bu. Nah, mulailah apa namanya itu doa-doa gitu ya, Bunda Maria dikatain itu memang pada masa itu memang sudah seperti itu. Dan Ibu, kalau Ibu tahu pada masa itu lagi top-topnya Pendeta Niko, kalau dia datang itu ngeri itu Lembah Pujian itu Bu, seperti semut itu Bu. Mungkin masih ada ya namanya Pak Pendeta Niko itu. Woi, kalau dia sudah naik panggung itu ngeri itu Bu. Nikonya kan Niko yang mana? Saya juga, saya ini orang apa? Pendeta Kalau Niko di kan Rocket. ada namanya. Tapi kalau saya pikir, kalau di gereja saya tuh terus terang kita tidak pernah tuh menjelek-jelekan Bunda Maria. Ya, memang mungkin tidak semua ya Bu, tapi di karismatik seperti itu Bu. Dan dengar dulu, dan dari saya kecil sampai sekarang ini di gereja saya itu tidak pernah tuh misalnya kita ada pendeta khotbah terus katakan Katolik kayak begini-begini, itu nggak pernah. Nah, Bu, syukurlah minta seperti maaf itu, saya Bu. potong Bu. Minta maaf, kita Ya. kalau bicara soal pribadi memang tidak ada. Tapi kalau ada, bicara Bu. soal pengajarannya, nah itu yang dimaksud. Itu mengapa Romo Patris itu muncul, itu karena itu ingin mengklarifikasi pengajarannya, bukan pribadinya ya. Pribadi ya kita baik-baik saja, kita saling mencintai, saling mengasihi ya aman-aman saja. Tapi pengajarannya ya kayak gitu memang. Karena apa? Karena kalau saya pada waktu itu masih ingat Bu, saya masuk di sana, barang siapa yang baru kali pertama masuk dalam gereja ini, kita disuruh berdiri Bu. Betul. Saya punya ipar tuh suruh angkat tangan itu, didorong-dorong supaya didoakan itu Bu. Seperti itu Bu. Dan Nggak saya tahu ya juga, kalau saya, ibu yang kalau nggak saya ya. orangnya, saya suka pergi ke gereja mana aja. Kalau saya orangnya, Oh, saya artinya orang mungkin tidak Protestan, seperti itu. Tapi kalau di tapi saya karismatik kemana seperti itu Bu. saya karismatik mau, pokoknya semua gereja itu saya udah masuk deh. Dan memang betul itu kayak di situ. Ini siapa yang baru pertama kali ini ya, kita disuruh angkat tangan begini. Angkat Jadi tangan kita berdiri, diperkenalkan didoakan Bu. Gitu. Ya karena saya sudah dikasih kamar kos gratis, ya Cuma saya berdiri dulu. yang saya belum pernah pergi itu di apa? Di ini yang apa sih? Yang bilang tadi kasih buku-buku itu. Ya mereka kalau ini datang ke rumah-rumah tuh apa namanya? Saksi Yehova. Yehova. Saksi Nah itu saya Yehova. belum pernah. Saya suka dikasih undangan pergi ke mereka mau KKR Iman, tapi saya nggak pernah pergi. Belum pernah saya pergi itu. Jadi saya nggak Ya, tahu dia artinya seperti itulah Bu. Karena ini walaupun saya Katolik dari kecil ya, ikutkan orang tua Katolik, pernah lah seperti itu gitu loh Bu. Nah akhirnya saya total buka baju lagi, itu baju putih. Begitu saya dia mau masuk di kolam, saya mau dibaptis ulang gitu loh. Nah, saya mundur.
Nggak tahu ya, Nah kenapa sekarang kalau tiba-tiba di situlah saya mundur. sekarang kalau terjadi misalnya nih, hal itu terjadi, dibaptis ulang itu bagaimana? Itu kenapa nanti? Ya saya nggak tahu ya pada waktu itu ya. Nah, Artinya, kalau sekarang ini gitu loh. ya saya nggak tahu karena waktu itu kan saya hanya perasaan aja, udah dibayarin. Bukan, maksud saya begini, kalau misalnya ada orang yang dia akhirnya dia melakukan baptisan itu 2 kali. Nah itu kalau menurut firman Tuhan itu bagaimana? Saya nggak tahu, saya nggak paham. Seandainya pada waktu itu saya terbaptis, saya nggak ngerti lagi. Bukan saya tanyakan ke Bapak gitu. Misalnya sekarang ada atau saya nih, saya 2 kali udah dibaptis, kira-kira itu benar apa salah? Saya bacakan Kalau ini ya, dalam Bu. kalau dalam Ibu Katolik, Ibu Jacqueline, selama formanya itu umpamanya formanya beda nih. Yang seharusnya kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Aku membaptiskan engkau kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau bahasanya tidak seperti itu, Ibu harus dibaptis ulang. Tetapi kalau Ibu datang ke pastor paroki, Ibu kan harus membawa itu surat baptis. Nah, nanti pastor paroki itu melihat Ibu itu dari gereja mana. Kalau saya seperti dari GPIB, Protestan GPIB itu formanya sama. Jadi saya tidak dibaptis lagi, Bu. Di istilah Katolik itu hanya penerimaan sebagai umat baru yang bergabung di Katolik. Itu. Karena tidak perlu lagi dibaptis, karena formanya sama. Kecuali kalau beda, Ibu. Itu harus dibaptis ulang. Begitu, Ibu. Kalau Ibu umpamanya dari Protestan yang umum aja, kalau formanya sama, Ibu nggak perlu dibaptis lagi, Ibu. Untuk di Katolik. Karena formanya sama. Jadi nggak perlu dibaptis. Jadi Ibu istilahnya penerimaan sebagai umat Katolik. Sama seperti saya hanya diterima. Begitu, Ibu. Kecuali yang dari Muslim, mungkin yang dari Buddha, itu harus dibaptis. Tapi kalau yang dari yang Protestan, yang dari denom-denom yang formanya beda, harus dibaptis ulang, Bu. Karena dianggap tidak sah itu untuk bagi Katolik. Gitu. Yang Protestan yang di bawah naungan PGI ya. Khusus untuk Protestan yang di bawah naungan PGI itu Harus dibaptis ulang. secara forma baptisan itu sama gitu. Nah, nanti mereka ini habis katekumen itu tinggal diteguhkan saja itu. Iya, benar. Iya, penerimaan. Ya. Penerimaan Ya, istilahnya. bagaimana? Tapi enggak, kalau misalnya kita dari Protestan ini toh, terus kita mau pergi ke mau masuk ke apa Ke namanya? Yehova. GBI. Jangan, GBI. Betel. Itu kita mesti itu karena mereka tidak mengakui baptisan itu pecik, dia mau mesti selam. artinya seperti saya katakan tadi, Bu. Saya kan dibaptis percik pada waktu saya dibaptis. Nah, baptisan itu bagi mereka itu dianggap tidak sah. Iya, Islam. Itu harus masalahnya. selam. Lah kalau sekarang begitu, kalau satu orang dia punya 2 baptisan begitu bagaimana tuh? Kalau menurut Alkitab bagaimana? Ini, Bu, saya baca ya. Efesus 4:5. Ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berarti mereka tuh tidak boleh suruh orang baptis lagi. Iya, kalau mereka baptis lagi berarti menentang ini ayat kitab suci. Iya kan? Selama baptisannya formanya itu ya, Trinitas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak perlu mesti pakai dia punya media, mau air apa mau apa gitu kan? Kalau kita mau baptis di padang gurun tidak ada air, nggak bisa baptis. Bagaimana itu coba? Di padang gurun orang mau pengen dibaptis, terus nggak ada air, berarti dia baptisan nggak bisa baptis dong. Karena itu orang itu tuh jadi dia minta dibaptis ulang, mesti dibaptis ulang. Bagaimana baptis ulang? Aku maksudnya senang di ini tuh, jadi bisa, jadi saya tahu gitu.
tentang yang surat-surat itu, surat pengampunan dosa, ternyata itu tidak benar gitu kan? Betul, Bu. Betul, Ibu. Betul sekali, tidak benar. Dan juga aku sangat maksudnya nyesalnya ini, maksudnya ketahuannya agak terlambat karena ada adik-adikku, adik sepupu itu dia kan jadi pendeta. Mau pengen ku tanyain itu bahwa di apa sana di STT itu mereka tunjukkan itu nggak yang si siapa namanya tuh Bu Martin Luther Jacqueline, juga Bu itu Jacqueline, ya. jangan bilang terlambat lah. Bu Madonna itu emang umur berapa? 39 tahun. Gimana lebih tua? Maksud saya begini, saya mengetahui ini setelah adik sepupu saya itu dia udah meninggal, pengen saya tahu gitu karena saya suka bertanya kepada dia, itu kan dia jadi pendeta. Kalau misalnya ada dari aliran ini begini bagaimana gitu. Saya suka konsultasi sama dia. Tetapi yang ingin saya tanyakan itu, tapi dia orangnya kok udah nggak ada. Itu yang Martin Luther punya itu tuh, yang tadi dibilangin itu kan, apa dia tahu nggak gitu? Kenapa tidak dibahas misalnya? Ya itulah karena tidak menutupi hal yang tidak benar, yang kebenaran itu ditutupin karena mereka takut kehilangan dia punya domba-domba, iya kan? Makanya tidak diekspos, tidak karena takut. Karena ada juga begini, Bu. Ada juga begini, Bu Jacqueline. Kalau semakin tahu sejarah dan apa yang terjadi, seperti kata di dalam satu buku, kalau nggak salah buku Home Sweet Home juga ya. Kalau semakin tahu sejarah, sudah pasti ini akan menjadi Katolik kalau kita mempelajari kekristenan yang benar-benar. Kalau benar-benar ingin mengetahui sejarah secara detail, Ibu. Karena apa? Banyak di STT itu yang hal-hal yang sejarah-sejarahnya yang tidak diungkap secara murni dan konsekuen, Ibu. Seperti itu, Bu. Itulah. Aku senang loh, maksudnya jadi bisa bertukar pikiran, bisa banyak tahu saya jadinya. Karena yang belum saya ini di sini maksudnya belum saya pernah ikutin. Ya paling cuma waktu dulu sekolah itu ya, tapi itu juga kan masih SD, masih kecil, belum mengerti gitu ya. Tapi kalau yang kayak macam Advent itu, Yehova udah sampai saya ajak ke rumah sini. Maksudnya saya bertanya maksudnya tentang mereka yang kenapa nggak bisa makan daging-daging itu kan jadi sekarang itu Advent itu ada dua. Kalau dulu kan cuma satu, Advent hari ke-7, sekarang ada dua, Advent Reformasi sama hari ke-7. Kalau yang reformasi itu memang semuanya tidak boleh dimakan kecuali sayur-sayuran. Jadi saya suka bertanya begitu. Tapi saya senang ini, terima kasih banyak nih, jadi tahu banyak. Oh ya, ini sepengetahuan Ibu Jacqueline, menurut Ibu Jacqueline tuh ini tesis yang Martin Luther ini tempel tuh berapa sebenarnya yang Ibu tahu? Aku justru nggak tahu gitu loh, cuma gitu ya. karena tidak pernah dulu waktu masih SMA itu diajarin, tapi cuma kan nggak sampai cuman ya kayak cuma di kulitnya doang gitu. Terus namanya kita masih anak-anak masih SMA kan masih labil gitu, nggak peduli gitu ya. Tapi kalau seandainya Ibu Jacqueline tahu ya tulisan-tulisan Luther yang lain-lain, Ibu bisa terkaget-kaget loh. Itu loh di Paman Gea itu tahu tuh banyak semua itu tulisan-tulisan Luther itu sebenarnya. Pasti akan terkaget-kaget kalau ibu tahu, ibu baca itu secara pelan gitu loh. Pasti Iya kan, kaget-kaget. Banyak yang ibu belum tahu. Martin Luther itu pernah menghina Yesus loh, Bu. Sampai dia mengatakan Yesus itu pernah berzina. Dan juga dia mengatakan Yesus itu dan orang Yahudi adalah B2. Di lain waktu kita bahas, Bu. Itu panjang. Nanti gabung-gabung di sini, saya akan kasih ke ibu buktinya, buku-bukunya. Aku senang begitu loh, senang gitu. Ya artinya apa yang kami informasikan ini bukan berita hoax ya, Bu. Itu kebenaran itu sebenarnya ya. Jadi bisa Ibu compare nanti dengan data-data yang lain.
Jadi ibu punya pasti punya daya analisa ya, apakah yang kami katakan itu hoax atau memang mengada-ngada. Jadi ibu bisa compare juga, Bu. Tapi dari Kalau dari yang data Katolik ya, Bu. ya, Ambilnya dari data Katolik ya. iya. Ya. Karena kalau aku ambil dari data kita juga kan nggak mungkin Nggak dong. mungkin, Bu. Gitu. Terima kasih banget. Dokumen Mungkin Protestanan kan memang sangat sedikit, Bu. Semua itu dokumen ya pasti dari kekatolikan saja sebenarnya. Sebagai pembukaan ya Bu ya, saya Iya. tunjukkan ke Ibu, ini bukan website Katolik tapi websitenya Protestan. Oke, kita buka ya. Paman tolong besarkan saya. Ini nanti kalau Ibu mau baca-baca, judulnya Luther, Hitler, Kristen, dan Yahudi. Nah, ini tadi yang saya katakan, Martin Luther, ini penulisnya pendeta Protestan. Ya. Nah, kita lihat Bu ya, Luther mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah B2. Jadi di video ini nanti Ibu Rita ini menjelaskan bahwa Martin Luther itu antisemitis. Nah, kita langsung saja di mana Martin Luther mengatakan orang Yahudi itu B2 dan kemudian dikatakan termasuk Yesus di situ. Gitu. Oke, kita langsung ke gambar dulu ya. Gambarnya sampai dibuat seperti ini di buku. Bukunya judulnya Scam Hamporas. Jadi teman-teman silakan cari nanti Scam Hamporas ya. Oke, bukunya adalah seperti ini gambarnya. Iya, ini situs Protestan. Saya tidak mengambil situs Katolik. Ya. Oke. Ya, kita lihat di bagian ini. Ini bukunya. Scam apa? Form Scam Hamporas. Ini ditulis waktu Luther masih hidup 1543. Aduh, saya Katakan buku Martin Luther yang mencoreng nama Kristus. Kenapa mencoreng nama Kristus? Ibu, dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah babi. Saya tanya, Yesus itu orang Yahudi bukan, Bu? Orang Yahudi nggak Yesus itu, Bu? Yahudi. Yahudi. Oke, kita baca. Di mana pernyataannya? Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya, sang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Dia pun menulis sebuah karya tulisan yang bersifat rasis, yaitu judulnya apa? About the Jews and Their Lies. Tentang orang-orang Yahudi dan kebohongan mereka. Yang telah kita bahas di atas. Dalam tulisannya yang lain, yaitu dalam buku Form Scam Hamporas yang ditulis 1543, Luther berkomentar mengenai patung Judensau di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemitis di wilayahnya, di mana ia menyamakan Yahudi dengan iblis dan menggambarkan mereka dalam bahasa tidak pantas diucapkan oleh seorang reformator iman. Apa yang dia katakan? Di sini, di Wittenberg, di gereja paroki kami, ada babi diukir di atas batu-batu yang menggambarkan babi betina dan orang-orang Yahudi yang mengisap susunya. Di belakang babi betina itu ada seorang rabi yang mengangkat kaki kanan dari babi itu, membungkuk dan berusaha melihat Talmud di bawah babi itu. Seolah-olah ia ingin membaca dengan keinginan yang sangat luar biasa. Tanpa diragukan, dari tempat itu mereka mendapat Scam Hamporas, nama tak terkatakan. Jadi Martin Luther mengatakan, nama Yahweh itu diambil dari puting babi. Astaga naga. Dia mengatakan orang Yahudi adalah babi. Dan dia mengatakan nama Yahweh diambil dari puting babi. Di mana, Bu? Bagaimana gambar bukunya? Ini gambar bukunya, Bu. Nih. Ngeri-ngeri Nah, sedap. bagaimana penggambaran Martin Luther tentang orang Yahudi tadi? Ini rabinya, ini orang Yahudinya.
Ya. Ya, oke. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia apa? Nah, Iblis. terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Schem Hamporas pertama kali diterbitkan 1992 sebagai bagian dari buku The Jews in Christian Theology. Oke, tulisan dari Gerhard Volk. Nah, teman-teman sudah ada peringatan saya di Den ya. Iya. Biasa. Nah, jadi Ibu, nanti silakan baca ini. Ini bukan tulisan orang Katolik, tapi tulisan pendeta yang bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, ketua-ketua, izin. Ada peringatan tadi tuh. Bisain dulu, bisa Iya. turun dulu. Turun baru naik lagi. Oh Ya. Ya. Oke. Teman-teman yang di bawah tolong tetap biar kencang ya. Setan tidak Komal suka, kita biar makin kuat. Karena ormas makin meronta-ronta di bawah itu. jiwa ormas beronta-ronta. Ya, jiwa ormas. Enggak sebenarnya kalau Sebenarnya karena sedikit sebenarnya ya begini loh. impact Kurang selanjutnya ada- dari kurang ada penjelasan. apa? Lanjut, Bu. Enggak Silakan, sebenarnya silakan. kurang adanya apa namanya informasi tentang ini, makanya orang pada nggak tahu, termasuk saya jadi nggak tahu itu loh. Tapi kalau ada Bu, kita jadi sudah tahu kan, jadi bisa Ibu mungkin kayak begini ya. Ibu mungkin salah satu orang yang ingin tahu, tetapi ada sekian banyak orang Protestan yang malas tahu dan tidak mau tahu. Itulah. Itu jujur itu. Macam kita bicara begini, tunjukkan data seperti ini, itu mereka banyak taping di bawah omong kosong. Padahal kita sudah tunjukkan data. Padahal mereka juga nggak tahu sebenarnya. Iya. Makanya Ibu ini orang yang langkah karena ingin tahu. Kan kelihatan Bu, dari yang menonton tadi dari 116 tiba-tiba turun menjadi 96. Itu mereka yang gini Bu, yang sedang meluncurkan rudal untuk merungkatkan itu Bu. Nah ini naik lagi nih Bu, naik lagi dia jadi 100 berapa ini? 12, 13. Ya artinya begini Bu, informasi-informasi ini yang kami berikan tidak untuk bermaksud untuk meruntuhkan iman keprotestanan Ibu, tidak. Tapi ini sebagian dari informasi kami, pewartaan kami kepada Ibu. Semua itu kembali kepada Ibu. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya. Ibu mau mencari Iya. kebenaran atau tidak itu keputusan dari Ibu. Iya kan? Iya karena apa? Karena kalau menjadi Katolik walaupun Ibu sudah kenal Yesus, tetap minimal Ibu 1 tahun dulu, 1 tahun. kata Kumen. Tapi ada Iya, Syukur-syukur kena 6 bulan kita Bu. harus belajar dulu. Benar. Ada yang sampai Karena apa, bertahun-tahun, Bu? Bu. Gimana? Ada yang sampai bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun belum lulus Bu. Iya, karena memang tergantung dari dia punya skillnya toh, dari dia punya ya. Tergantung makanya dari itu, Bu. kehadirannya, Bu. Kalau bolong-bolong, Iya. kita nggak bisa terima dia langsung ikut katekumen. Biasanya peserta katekumen itu dikasih 3 kali tidak hadir, itu Harus. dinyatakan gugur tanpa ada keterangan apapun. Tetapi kalau di 2 hari itu dia tidak mengikuti dan dia mau ambil privat dengan salah satu katekis, itu sah-sah saja boleh, karena ada semacam satu orang suster yang in charge untuk di luar dari pelajaran yang tertinggal. Tapi kalau dia tidak juga Karena dia nggak serius. dinyatakan dia tidak bisa Jadi gini ya Bu, gini. Untuk katekumen masuk Katolik itu bukan apa ya, bukan sekedar belajar tentang pengajaran Katolik Bu, tapi di mana di situ diuji, yaitu apa? Ketaatan dan rendah hati Bu. Iya kan? Itu yang terpenting di situ Bu.
bahkan ya Bu, sekelas profesor profesor teologi besar ya, Protestan, si siapa, Scott Hahn ya, Scott Hahn. Betul. dia tidak tidak langsung sah jadi Katolik, harus melalui Berproses katekumen. dulu. Gitu. Karena apa? Katekumen itu adalah di mana di situ uji ketaatan dan rendah hatimu. Di situ uji. Mau S2, Bukan soal mau pintar, tidak. esteller, mau apa, sama semua. Betul. Gini Bu, kalau untuk belajar iman Katolik, ya kalau kita rajin ya di Komal seperti ini atau via Zoom, bisa Bu, bisa. Atau kita belajar mandiri ya, apalagi kan zaman sekarang kan canggih ya. Kita raba-raba HP, raba-raba handphone lah gitu. Kita Bukan Google, raba-raba apa tadi tuh? raba-raba handphone tuh. Awas Madonna muncul. Ya kan? Tapi apa? Yang tidak kita bisa dapat adalah di mana di situ uji ketaatan di situ, rendah hati di situ. Betul, betul. Makanya kan banyak yang tidak ini Bu, tidak lulus, gagal. Coba tanya deh Ibu Yael tuh. Ini ada yang Beliau taping di mantan bawah istri katekumen. saya dari Iya. karismatik Bagaimana katekumennya Iya, 2 Ibu tahun. Jacqueline. Tahun ini kan saya ngajar sebagai katekis, baru ditunjuk itu dari 188 peserta yang ikut, sebagian itu ada yang dari Ujlim, 1 orang Ujlim, 5 orang dari Protestan, penerimaan. Dan di bulan Agustus ini kita penerimaan lagi yang saya dengar, beberapa itu juga dari Protestan, banyak yang sudah mendaftar, dan mungkin ada sekeluarga yang dari Ujlim juga gitu Bu. Nanti 2 Agustus kemarin sudah penutupan, kita lagi disusun untuk materinya mungkin di minggu kedua atau ketiga mulai mengajar. Begitu Ibu. Karena sangat berbeda Bu, jujur aja kita ngomong, sangat berbeda dengan di Protestan. Jam pertama dia mengatakan ingin masuk, di jam kedua dia Langsung sudah bisa baptis. dibaptis Bu. Karena Nggak apa? bisa dong. Bisa Ibu. Wah, harus ikut apa nih dulu, gestasi dulu. Ya Pak, baptis dulu Bu. Bu, Pasti dibaptis Bu. Bu Madonna bisa memberi kesaksian, Bu. Ya, Tante Madonna. Begitu menyatakan pindah langsung. Kancing lagi ini, ketawa nanti nih. Lanjut lagi nih. Tante Madonna, silakan. Coba minum air. Halo. Kalau aku mau tanya, kalau di Katolik itu baptisan itu untuk anak-anak apa untuk apa? Untuk Baptisan anak-anak, itu untuk dilakukan dewasa. untuk berapa usia? Semua usia Bu, baptis dewasa dan Semua usia. baptis anak, bayi itu ada Ibu. Baptis Ini nggak ada memang perbedaan Bu. memang ini Denom, ini Bukan, beda-beda. kalau di apa nih kan dia yang dibilang baptis, kalau di sidang jemaat Allah atau GBI itu baptis itu bukan masih anak-anak, tidak. Ya. Itu kita sendiri yang menyerahkan, kita pun diri mau, saya mau dibaptis. Berarti Berarti dewasa. saya sudah, hah? Baptis dewasa. Enggak ada baptis dewasa, enggak ada baptis anak-anak gitu loh. Kalau di kita di Protestan itu kan baptisan bisalah orang sampai tua juga bisa dibaptis toh, Betul. kalau dia belum dibaptis. Tapi yang aku bilang ini, kalau karena Tuhan Yesus juga kan dibaptis kan pada umur berapa? Bukan waktu kanak-kanak kan? Iya. Nah, jadi kalau di GBI atau di itu kan mereka tuh kalau yang anak-anak itu penyerahan anak-anak itu. Penyerahan ke pendeta, jadi jemaat sebagai saksinya, mereka menyerahkan anaknya itu. Tidak ada baptisan untuk anak-anak, baptisan itu setelah dia dewasa dan dia sudah mengerti apa itu dosa. Jadi dia mau Ya, untuk, ya. saya tidak mau lagi untuk hidup yang seperti begini, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, gitulah. Ya. Izin Bu. Nah, Ya. tadi kan Ibu bilang apa ya di beberapa ini ya denom di Protestan khususnya karismatik kan, mereka baptis itu kan harus tunggu dewasa kan, ya kan? Dan itu juga Ya, bukan,
Ya harus dan ya itu harus tumbuh dilakukan dewasa. Nah, ya. kemauan pribadi sendiri Oke, baik, gitu. baik, baik, baik ya. Iya, Saya mau tanya ya, jadi salah satu syarat untuk menjadi pengikut Kristus kan harus dibaptis kan, Bu? Iya, Nah, oke, dibaptis. Nah, misalnya mereka kan di sana apa ya, harus di apa ya, baptis dewasa gitu. Nah, misalnya sebelum dia umur 16 misalnya gitu, dia harus dibaptis. Nah, di umur 14 dia apa ya, dia OTW lah gitu. Dia OTW ke alam kubur gitu. Nah, apakah si anak ini dia mati dalam keadaan apa ya, pengikut Kristus atau ateis? kalau di mereka ya itu itu GBI itu dia tidak ada punya baptisan itu dari tiap-tiap pribadi gitu loh. Jadi kalau saya tidak belum mau untuk tahu kenal Yesus, tapi untuk mengakui secara apa? Secara untuk semua, jadi untuk dibaptiskan kembali. Maksudnya untuk saya menyerahkan diri, Pak Pendeta, saya mau baptis, gitu kan? Itu mesti dari kita pribadi, bukan Oke, dari baik. misalnya orang Baik, tua Bu. bawa Artinya kita begitu mau baptis. maksudnya Oke, paman Begini. paman Katolik gini maksudnya. Om Rik, tahan dulu, tahan. Kita serahkan dulu ke Mama ya, karena ini paling tahu Mama ya, silakan. enggak gini, kalau di denom ini kan beda-beda, Om. Jadi Ibu, kalau di Protestan yang aliran Calvin, Lutheran, itu dibaptis dari bayi, sama seperti dari Katolik. Karena ini kan ajaran dari Protestan yang aliran Calvin ini lebih banyak mengadopsi dari Katolik. Nah, kalau dari ajaran yang denom terakhir ini, itu tambah sudah lebih jauh lagi. Mereka harus dibaptis di umur dewasa. Itu aturannya. Dan ketika kamu misalkan baru masuk denomnya mereka, setelah diperdengarkan firman, mereka langsung menawarkan, bersedia tidak, karena itu tanda pertobatan, berbeda dengan di Katolik. Baptisan itu bukan tanda pertobatan, tapi tanda kita masuk menjadi anak kerajaan Allah. Gitu, Ibu. Jadi kalau dibaptisan di apa itu tanda pertobatan. Nah, bye-bye mereka enggak mau. Benar, cuma diserahkan. Jadi kalau dia mati, ya menurut ajaran mereka ya sudah diserahkan sama Kristus kok. Itu ajarannya mereka. Itu kan Tuhan Yesus bilang kan, biarlah Kalau- anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka ini Jangan yang dulu lari ke situ, Ibu. Jangan dulu lari ke situ. Jadi kita bicara soal baptisan. Jadi kalau baptisan dewasa di mereka itu memang harus dibaptis dewasa. Karena itu sebagai tanda pertobatan. Beda dengan kalau kita di Katolik. Itu tanda kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ya ini kan jadi aneh-aneh semua. Yang benar yang mana? Sebenarnya kita dibaptis dari bayi supaya kita sudah sah menjadi anak kerajaan Allah. Kita mati pun kita sudah diterima sebagai anak kerajaan Allah. Karena baptis itu bukan berarti tanda pertobatan. Itu bedanya. Kalau mereka ya enggak tahu. Kalau mereka mati dari kecil, ya menurut mereka, tapi Alkitabiah. Tapi menurut mereka sudah diserahkan. Tandanya apa? Sama seperti sunat. Gitu. Itu harus Romo, harus bruder yang lebih tepat menjelaskan. Jadi kalau kita klaim-klaim sembarangan, ya itu jadinya harus dewasa, berbuat dosa dulu, baru bertobat terus dibaptis. Baru nanti pindah denom, baru pindah lagi ke sebelah gereja yang sebelah dengan satu aliran yang sama, mereka bisa baptis lagi. Iya ya. Kalau saya Ya, tahu, Ibu coba ke misalkan ke Mawar Saron, terus Ibu ke GBI. Nanti dari Mawar Saron mungkin dibaptis lagi kalau Ibu ke GBI. berarti kita udah punya berapa meterai itu. Iya, saya Nah, itu alami. makanya.
Saya sampai ngapung-ngapung di atas laut. Saya Padahal enggak bisa berenang, tapi saya bisa ngapung. Makanya Bu, gereja Kalau- Katolik itu gereja Karena Katolik pakai itu mantra. hanya meneguhkan kalau Jadi aku rasa lu, hmm, aduh, banyak kelucuan dan keanehan. Jadi kalau dibilang sola scriptura itu, sola scriptura jadi bingung tambah malah. Tambah nggak jelas semua. Ini sola scriptura baru nanti gereja yang satu, ibu pindah, lagi baptis lagi. Sola, makanya saya tuh nggak mau pindah-pindah sola gereja. jadi aneh-aneh. Jadi itu kenyataannya begitu. Jadi tidak jelas semua. Karena masing-masing mentafsirkan sendiri-sendiri. Mereka tidak punya otoritas. Memang kalau yang paling bagus itu Katolik, karena mereka cuma dia Loh, memang gereja Katolik yang didirikan Waktu- Tuhan sendiri kok. Di Petrus kan dia bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan engkau Petrus. Ditunjuk Petrus itu. Nah, mereka dari mana? Dari tadi muter-muter mereka. Bingung. Makanya Lalu terus saya enggak, nanti aku mau tanya dulu. itu tersesat 39 tahun. Enggak, sekarang Di padang bilang belantara. yang itu gereja Katolik yang didirikan Tuhan. Ada tertulis begitu. Ada, kalau itu nanti Romo jelaskan. Nanti aku kalau mau jelaskan itu kan nggak terlalu ini nanti, brother. Ada. Oke, baik ya, baik Mama ya. Ya, kalau Ibu Jacqueline ya penasaran ya, di mana itu ada gereja Katolik di Alkitab itu? Alkitab. Ya, Iya. bisa ya oke. Kita bisa baca di ini, Bu. Di Kisah Rasul 9 ayat 31. Ya. Nah, persoalannya, Bu, Ibu tidak menemukan di situ karena apa? Lembaga Alkitab Indonesia, dia tidak jujur. Tidak kasih itu lagi. terjemahannya. Tidak jujur menerjemahkan situ. Di situ dia apa? Pada beberapa pada beberapa Tapi saat. kita kan baca aja Alkitab Bentar, bahasa Bu. Inggris toh. Sebentar, Bu. Bentar, Bu. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan itu khususnya di Kisah Rasul 931. Seharusnya di situ pada beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea dan Samaria. Tetapi pada Berada waktu dalam- itu Ya, mana ya silakan. Kisah Rasul 931. ya 931. Selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Seluruh universal. Iya, baik ya. Nah, seharusnya di situ, brother, gereja Katolik Iya. ya kan? Ya, gereja Katolik. Tapi dia apa di situ menerjemahkan jemaat di seluruh itu. Betul. Nah, itu kalau kita lihat dari bahasa Yunani, Bu. Di situ adalah Ecclesia Katholos atau Catholic Church dalam bahasa Inggris. Nah, gimana gereja itu didirikan? Seperti yang dikatakan oleh Ibu yang tadi Ibu Omandona ya. Di Matius 16 ayat 18 itu. Dan aku pun berkata, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejamu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saya mau tanya ke Ibu ya. Dari tahun 33 Masehi yang masih bertahan dan berdiri kokoh sampai detik ini, itu gereja apa, Bu? Gereja Katolik lah. Nah, sesuai dengan Matius 16 ayat 18 tadi itu. Aku pun berkata, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat kan, gereja Katolik. Dengan berbagai serangan dari luar, dari dalam. Tidak akan runtuh. Berdiri kokoh. Sampai detik ini dan selamanya. Amin. Paman aku, saya Ya, silakan. bisa tambahkan sedikit. Ya. Suara saya jelas ini dari tadi, jaringan saya kayaknya Bagus. Sudah kepenting. tes Ya. tes.